Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi dinamika persatuan Indonesia dari masa ke masa. Pembahasan akan difokuskan kepada kondisi politik ketatanegaraan, serta contoh gerakan-gerakan yang merongrong persatuan bangsa. 1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan, tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember tahun 1949. Pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sebagai informasi, kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi daripada sebuah negara. Kepala pemerintahan adalah pemimpin pemerintah atau kabinet. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, dilaksanakanlah sidang PPKI. Sidang tersebut menetapkan UUD NRI tahun 1945 dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Setelah itu PPKI menetapkan pembagian kekuasaan dengan membagi Indonesia menjadi 8 provinsi. Pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 dibentuklah KNIP dan PPKI dibubarkan. Pada tanggal 2 September tahun 1945 disusunlah Kabinet Pertama Indonesia yang mengangkat 17 menteri juga mengangkat sejumlah pejabat tinggi negara. Setelah itu keluarlah maklumat pemerintahan yaitu maklumat tanggal 5 Oktober tahun 1945. Maklumat tanggal 3 November tahun 1945 dan maklumat tanggal 14 November tahun 1945. Setelah dikeluarkan maklumat tanggal 14 November tahun 1945 kedudukan presiden berubah, hanya berfungsi sebagai kepala negara saja. Karena fungsi kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Terlihatlah sistem pemerintahan Indonesia yang beralih dari sistem pemerintahan presidensial ke sistem pemerintahan parlementer. Dengan peralihan ke sistem pemerintahan parlementer, membuat terbentuknya banyak kabinet seperti Kabinet Presidensial, Kabinet Syahrir I, 2, 3, Kabinet Amir Syarifuddin I, 2, Hatta I, 2. Sebagai informasi, salah satu perbedaan kedua sistem tersebut adalah sistem pemerintahan presidensial, kepala negara yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Sedangkan pemerintahan parlementer, kepala negaranya adalah raja, ratu. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, dipilih oleh parlemen melalui penunjukan secara langsung untuk menjalankan fungsi eksekutif. Pemberontakan di masa ini yaitu peristiwa pemberontakan oleh PKI yang berlangsung di Madiun terjadi pada tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin dua tokoh yakni Amir Syarifuddin dan Musso. Amir Syarifuddin merupakan mantan Perdana Menteri yang kecewa karena kabinetnya jatuh. Sementara Musso merupakan tokoh PKI yang sebelumnya pernah melakukan pemberontakan pada pemerintah kolonial tahun 1926, namun gagal. Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat yang gencar melakukan propaganda anti pemerintah, mengadakan aksi mogok kerja bagi kaum buruh. Pada mulanya aksi PKI ini berlangsung di Solo namun meluas hingga ke wilayah Madiun dan sekitarnya. Di Madiun mereka mendirikan Soviet Republik Indonesia untuk melemahkan pemerintahan resmi RI. Melihat pemberontakan tersebut, rakyat dan pemerintah bersatu, mengambil tindakan tegas. Selanjutnya TNI berhasil merebut Madiun kembali. Selanjutnya adalah DITII atau biasa disebut juga NII.
sebuah gerakan politik yang didirikan pada tanggal 7 Agustus tahun 1949 oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo di sebuah desa yang berada di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. NII tersebut diproklamasikan pada saat negara Pasundan yang dibuat oleh Belanda mengangkat seorang raden yang bernama Raden Arya Adipati Wiranatakusuma sebagai pemimpin presiden di negara Pasundan tersebut. Gerakan NII ini bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan dasar agama Islam sebagai dasar negara. Usaha untuk meruntuhkan organisasi DITII ini memakan waktu cukup lama dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu tempat tinggal pasukan DITII ini berada di daerah pegunungan yang sangat mendukung organisasi DITII untuk bergerilya. Pasukan DITII mendapat bantuan dari orang Belanda yang diantaranya pemilik perkebunan dan para pendukung negara Pasundan. Dan suasana politik yang tidak konsisten. DITII bukan hanya di Jawa Barat saja, namun juga terjadi di Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Negara Indonesia berubah bentuk negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Serikat. Hal itu terjadi sejak tanggal 27 Desember tahun 1949 pada perjanjian konferensi Meja Bundar. Berdasarkan Konstitusi RIS, Presiden adalah kepala negara tidak didampingi oleh seorang wakil presiden. Jika berhalangan hadir maka yang menggantikan posisi presiden adalah Perdana Menteri dan tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Perdana Menteri dan para menteri kabinet. Berarti pada masa ini, Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer semu. Pada sistem ini kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan apabila pertanggungjawaban kabinet tidak diterima oleh parlemen, maka kabinet harus mengundurkan diri atau dibubarkan. Konstitusi RIS mengenal 6 lembaga negara yaitu Presiden, Dewan Menteri, Senat, DPR, MA, DPK, Dewan Pengawas Keuangan. Bentuk negara serikat ini merupakan politik pecah belahnya kaum penjajah. Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Menuntut pembubaran negara RIS kembali pada kesatuan RIS, kemudian dilakukanlah perundingan. Pada tanggal 19 Mei tahun 1950, dicapai kesepakatan bahwa NKRI menggunakan UUD baru yang merupakan gabungan dua konstitusi, yaitu Konstitusi RIS dan juga UUD 1945 yang menghasilkan UUD sementara 1950. Pada masa ini pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, pemberontakan Andi Aziz dan pemberontakan Republik Maluku Selatan, RMS. Jadi pada awal April tahun 1950, pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Andi Aziz sendiri, ia merupakan mantan perwira KNIL Tentara Belanda. Andi Aziz bersama gerombolannya ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Pada tanggal 5 April tahun 1950, gerombolan Andi Aziz mulai melancarkan serangan. Mengetahui hal tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan ultimatum sebagai bentuk reaksi atas kejadian tersebut pada tanggal 8 April tahun 1950. Beberapa bulan kemudian tepatnya pada tanggal 5 Agustus tahun 1950, pasukan Andi Aziz secara tiba-tiba mengepung markas staf Brigade 10, Garuda Mataram di Makassar. Pengepungan itu tidak berangsur lama, pasukan TNI kemudian berhasil memukul mundur pasukan pemberontakan itu. Setelah bertempur selama 2 hari, KNIL pasukan pendukung Andi Aziz meminta berunding dengan TNI. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA. APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari adanya kepercayaan masyarakat akan datangnya seorang Ratu Adil. Tujuannya adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal. Pada tanggal 23 Januari tahun 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung. Pemberontakan ini juga didukung oleh Sultan Hamid II yang menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet RIS. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer oleh pasukan Siliwangi. Gerakan Republik Maluku Selatan RMS.
Pemberontakan RMS dipimpin oleh Mr. Christian Robert Stephen yang menolak terhadap NKRI dan memproklamasikan negara RMS tanggal 25 April tahun 1950. Mereka ingin melepaskan diri dari NKRI karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Penyebab utama munculnya RMS adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi dengan ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A. Kawilarang. Melalui ekspedisi militer ini, beberapa wilayah dapat dikuasai seperti Ambon, Maluku, sehingga beberapa anggotanya banyak yang melarikan diri ke Belanda. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal. Setelah RIS dibubarkan, Indonesia menggunakan Konstitusi UUD sementara 1950. Bentuk negara RI adalah negara kesatuan. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan parlementer. Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah, namun tanggung jawab pemerintah di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Presiden dan wakil presiden tidak boleh diganggu-gugat. Penanggung jawab tindakan pemerintah adalah para menteri. Sebagai kepala negara, tugas presiden terbatas, contohnya hanya mengesahkan Dewan Menteri yang diusulkan oleh formatur kabinet, memberi tanda-tanda kehormatan sesuai dengan undang-undang dan melaksanakan tugas-tugas seremonial. Yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan dan pemerintahan adalah menteri-menteri kepada DPR. Di UUD 1950 juga hanya mengenal 5 lembaga negara, yaitu Presiden, Menteri, DPR, MA dan DPK, Dewan Pengawas Keuangan. Pada masa demokrasi liberal terjadi ketegangan sosial politik akibat beberapa kali bergantinya kabinet, gagalnya konstituantem. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin. Presiden menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi pembubaran konstituante, berlaku kembalinya UUD 1945 dan pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada periode ini juga terjadi sejumlah pemberontakan seperti Pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, BITII, di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh, dan Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, Perjuangan Rakyat Semesta Permesta. Gerakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DTII. Daerah Sulawesi Selatan, DTII dipimpin oleh Kahar Muzakar pada tanggal 17 Agustus tahun 1951 bersama pasukannya melarikan diri ke hutan, dan pada tahun 1952 ia mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Penumpasan terhadap pemberontakan ini mengalami kesulitan, sebab tempat persembunyian mereka berada di hutan yang ada di pegunungan. Akan tetapi pada bulan Februari tahun 1965 berhasil ditumpas oleh TNI. Pemberontakan PRRI. Pemberontakan ini terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jatah keuangan yang diberikan pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari tahun 1958. Mereka mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat yang menyatakan bahwa kabinet Juanda harus mundur. Kemudian di bawah pimpinan KSADA H. Nasution, membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah serta mengadakan operasi militer gabungan, yang diberi nama Operasi Tanggal 17 Agustus yang berhasil menghancurkan gerakan separatis tersebut. Namun pada tanggal 15 Februari tahun 1955 terjadi proklamasi PRRI yang berisi bahwa daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Untuk mengatasinya, pemerintah pusat melancarkan operasi Sabta Marga dan berhasil melumpuhkan aksi PRRI.
Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai 11 Maret tahun 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia, yang dipelopori Presiden Soekarno, yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Namun, lama-kelamaan, bergeser menjadi dipimpin oleh presiden, pemimpin besar revolusi. Maka, akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa dalam hal ini pemerintah, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. A. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong, DPR GR, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. B. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. C. Penetapan Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPR SD. Membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. E. Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila, kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom, nasionalis, agama dan komunisme. Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia, PKI. Hal tersebut dimasukkan dalam UU RI nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintah daerah. Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, bila di suatu daerah hanya ada seorang tokoh HPKI, ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di satu daerah. Hal inilah yang membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis bahkan dominan. Karena merasa mempunyai posisi yang kuat, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September tahun 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru, tanggal 11 Maret tahun 1966 sampai dengan tanggal 21 Mei tahun 1998, kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya, akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru, yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Ia muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Ekses dari kebijakan tersebut adalah digunakannya pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Oleh karena itu, jika terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan akan menindaknya dengan tegas. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru: A.
Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. B. Suksesnya program transmigrasi. C. Suksesnya program keluarga berencana. D. Sukses memerangi buta huruf. Akan tetapi dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut. A. Bidang ekonomi, penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi, pembangunan ekonomi bersifat sentralistik, sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu. B. Bidang politik, kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik, berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) biasa terjadi yang tentunya merugikan perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat. C. Bidang hukum, perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang tertentu sesuai kepentingan. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Segala penyimpangan yang disebutkan di atas mengakibatkan negara Indonesia terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional. Kondisi yang mencemaskan ini telah membangkitkan gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter. Maka pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden, dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober tahun 1999.